Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan inputan SDGs desa, yaitu menjawab pertanyaan dari salah satu pendamping yang ada di Provinsi Bali. Dia menanyakan kenapa capaian ataupun skor SDGs dari 1 sampai 18, yaitu di desa dampingannya itu tidak ada yang mencapai 100%, padahal inputan kuesionernya hampir sudah mendekati 100%, yaitu baik itu desa, RT, kemudian keluarga, serta individu. Baik sobat, ikuti terus tutorial ini. Baik sobat, jadi berdasarkan atas jumlah inputan, baik itu kuesioner desa, RT, KK, dan individu, berdasarkan atas database data IDM tahun 2023, yaitu adapun capaian untuk di desa Serampingan, yaitu per tanggal 11 Mei 2024 ini. Jadi jumlah desa 1, kemudian jumlah inputan di SDGs-nya juga 1, sehingga progresnya adalah 100%. Kemudian untuk kuesioner Banjar atau RT, jadi berdasarkan database IDM tahun 2023, yaitu ada 6 Banjar atau 6 RT, yaitu di desa Serampingan. Sedangkan jumlah inputannya pada dashboard SDGs ada 6 RT, jadi juga progresnya 100%. Sedangkan untuk kuesioner KK, yaitu berdasarkan database IDM 2023, jumlah KK di desa Serampingan tersebut adalah 545 KK. Sedangkan yang sudah terinput di SDGs yaitu 542 kuesioner KK, jadi sudah mendekati 100%, yaitu tepatnya di 99,5%. Kemudian untuk individu, yaitu berdasarkan database IDM 2023, jumlah individu di desa Serampingan itu adalah 1587, sedangkan yang sudah terinput di dashboard SDGs adalah 1584. Jadi juga mendekati 100%, yaitu tepatnya 99,8%. Dan inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa yaitu inputannya sudah mendekati 100%, tetapi skor ataupun tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dari SDGs 1 sampai dengan 18 itu tidak ada yang bernilai 100. Jadi skor SDGs di desa Serampingan itu capaian keseluruhannya adalah 50,47, di mana skor 1 sampai dengan skor SDGs 18 ini memang belum ada yang mencapai 100%. Nah, inilah yang akan kita ulas, kenapa jumlah inputan sudah mendekati 100%, tetapi skor SDGs-nya masih sekitar 50,47. Jadi sesuai dengan lomba SDGs desa di tahun 2024 ini, bahwa yang dinilai itu adalah pertama, capaian inputan sudah 100%, kemudian skor SDGs 1, 2, 3, 4, kemudian SDGs ke-8 dan 13 itu mencapai minimal adalah 90%. Baik sobat, kita akan coba lihat berkaitan dengan salah satunya adalah di SDGs 13, Desa Tanggap Perubahan Iklim. Jadi di sini skornya baru 66,67. Kita klik di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi berkaitan dengan sasarannya adalah penanganan atau mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT. Jadi di sini berdasarkan data tahun 2021 yang diinput, dari 6 RT atau Banjar yang ada di desa Serampingan itu baru 4 RT atau 4 Banjar yang memenuhi berkaitan dengan penanganan atau mitigasi bencana, yaitu baru sekitar 66,67. Nah, di manakah letak pertanyaan ini sehingga nantinya skor bisa naik? Nah, ini sobat, jadi apa yang harus dilakukan oleh desa dan pendamping dalam memfasilitasi desa? Jadi berdasarkan data inputan sampai saat ini, jadi kelihatan adalah untuk kakak dan individu itu perlu ada inputan lagi 3, dan juga perlu ada edit atau pemutahiran. Demikian pula untuk individunya, yaitu perlu ada inputan lagi 3
kuesioner dan juga perlu melakukan pemutakhiran terhadap data individu tersebut. Nah, kembali kepada pembahasan kita adalah menaikkan skor SDGs yang ke-13. Jadi, yang perlu dilakukan oleh desa pertama kali adalah mengunduh berkaitan dengan isian daripada kuesioner tersebut. Jadi kalau kita lihat di capaian SDGs ke-13 ini adalah satuannya RT. Jadi ini dipengaruhi oleh kuesioner daripada RT. Jadi teman-teman, sobat pendamping dan di desa juga yang perlu diunduh adalah kuesioner RT untuk mengetahui RT-RT mana yang belum menyediakan penanganan mitigasi bencana tersebut. Jadi caranya yang bisa mengunduh adalah hanya admin desa. Jadi di sini kita download. Nah ini kita klik data kuesioner, ada kuesioner desa, rukun tetangga, keluarga dan individu, ada download. Nah kemudian di sini teman-teman admin desa bisa mendownload semuanya baik individu, keluarga, RT dan desa. Jadi di sini kami sesuai dengan pembahasan di awal, jadi kita akan melihat RT-nya. Nah ini kita request download, kemudian kita klik download. Jadi adapun hasil downloadannya adalah sebagai berikut. Nah ini teman-teman hasil download kuesioner RT ataupun Banjar yang ada di desa Serampingan. Jadi dari 6 Banjar, seluruh Banjar itu sudah masuk datanya, yaitu di sini dengan kode ada di RT 01, 02, 03, 04, 05 dan 06. Nah, kemudian kita akan melihat berkaitan dengan pertanyaan yang mana yang mempengaruhinya. Jadi bisa kita lihat adalah di kuesioner RT. Jadi yang mempengaruhi skor berkaitan dengan tujuan SDGs 13 itu adalah berkaitan dengan fasilitas atau upaya antisipasi mitigasi bencana alam, yaitu ada di pertanyaan P713, yaitu ada 5 pertanyaan. Pertama adalah sistem peringatan dini bencana alam, apakah di RT tersebut ada atau tidak. Kemudian yang kedua, sistem peringatan dini khusus tsunami, juga ada 3 pilihan. Kemudian perlengkapan keselamatan, apakah ada atau tidak di RT atau Banjar tersebut. Kemudian yang keempat, rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana, apakah ada atau tidak. Kemudian juga pembuatan perawatan normalisasi. Nah ini apakah ada atau tidak. Jadi nanti di Excel-nya yang kita pantau adalah pertanyaan P. Baik, kita kembali ke Excel, kita akan melihat hasil unduh kuesioner RT. Nah ini, jadi kita akan melihat pertanyaan di P713. Nah ini teman-teman, jadi P713 itu adalah ada 5 pertanyaan. Nah ini kami blok merah, jadi inilah yang akan perlu kita lihat berkaitan dengan RT mana yang belum memiliki fasilitas berkaitan dengan antisipasi mitigasi bencana alam. Nah sobat, jadi dari 6 RT atau Banjar yang ada di desa Serampingan itu, jadi ke semua RT itu sudah menjawab berkaitan dengan pertanyaan dari kuesioner RT tersebut. Jadi berkaitan pertama berkaitan dengan sistem peringatan dini bencana alam. Jadi di semua Banjar itu menyatakan ada. Jadi pilihannya adalah 1. Kemudian yang kedua ada pertanyaan berkaitan dengan sistem peringatan dini khusus tsunami. Nah di sini ada pilihannya 1, itu adalah bukan wilayah potensi tsunami, kemudian ada, dan yang ketiga tidak ada. Jadi ada 5 RT menyatakan tidak ada sistem peringatan dini khusus tsunami, dan satu RT bukan wilayah potensi tsunami. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berkaitan dengan perlengkapan keselamatan, perahu karet, tenda, masker, dan lain-lain. Nah ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi di sini ada 2 RT yang menyatakan, yaitu memiliki perlengkapan keselamatan. Nah, ini ada, kami blok hijau, ada di sini 2 RT. Sedangkan ada lagi 4 RT menyatakan tidak memiliki perlengkapan keselamatan. Pertanyaan yang keempat berkaitan dengan rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana. Jadi semua RT menyatakan memiliki jalur, jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian pertanyaan yang kelima berkaitan dengan pembuatan atau perawatan
normalisasi sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, dan waduk. Nah, di sini bisa kita lihat dari 6 RT hanya 3 RT yang ada, sedangkan ada juga 3 RT yang menyatakan tidak ada, yaitu perawatan atau normalisasi. Jadi inilah yang perlu diperhatikan. Jadi yang kami blok warna hijau inilah yang perlu dilakukan update ataupun pemutahiran data. Jadi ada pertanyaan berkaitan dengan perlengkapan keselamatan ini, paling tidak di setiap RT itu memiliki. Kemudian juga ada kegiatan ataupun pembuatan perawatan atau normalisasi terhadap prasarana yang ada. Jadi ada 3. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa hanya baru ada 4 RT. Ya, jadi 4 RT yang memiliki fasilitas berkaitan dengan upaya antisipasi mitigasi bencana. Jadi di sini bisa kita lihat mana saja 4 RT tersebut, yaitu ini yang bernilai angka 1. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian meskipun di sini dia belum punya, ini ada 1 yang belum punya, tetapi di sini mewakili sudah ada. Jadi itu teman-teman, sehingga yang perlu dilakukan pemutahiran adalah yang menyatakan tidak ada. Tetapi pastikan bahwa memang di Banjar itu kalau memang ada fasilitas tersebut agar di dalam pemutahiran dicentang yaitu ada. Dan demikian pula berkaitan dengan pembuatan atau perawatan ini jika memang sudah dilakukan di tahun 2022, 2023 ini paling tidak ada pemutahiran sehingga dicentang angka 1. Sehingga jika ini dicentangannya adalah ada atau angka 1, jadi secara otomatis ke seluruh RT, ada 6 RT atau Banjar itu memiliki fasilitas sehingga skornya akan menjadi 100. Nah ini teman-teman, jadi jika khusus untuk SDGs 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim ini, jika ke-6 Banjar atau RT itu memiliki fasilitas untuk mitigasi bencana, sudah barang tentu skor ini akan menjadi 100. Baik sobat pendamping desa, itulah kira-kira yang perlu dilakukan oleh pendamping dalam memfasilitasi kenapa jumlah inputan sudah mencapai 100%, tetapi skor SDGs belum bisa mencapai 100. Jadi demikian tutorial ini, semoga memberikan manfaat. Terima kasih.